Seperti yang kita ketahui, pada akhir-akhir ini masalah money laundering semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga skala global. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu semakin marak. Money laundering dalam bahasa Indonesianya adalah pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam Undang-Undang 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang. Tindak dan upaya pencegah dan pemberantasan pencucian uang. Dalam Undang-Undang TPPU, pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Pasal 3 menyebutkan barang siapa dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengimbahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Contoh-contoh tindak pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Jiwasraya. PT Jiwasraya merupakan salah satu asuransi yang dikelola oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ada banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar ke PT Jiwasraya. Namun ternyata beberapa petinggi PT Jiwasraya ini melakukan pelanggaran TPPU. Total kerugian negara mencapai 16 triliun rupiah. Selain itu, klaim asuransi dari nasabah juga tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, PT Jiwasraya dianggap gagal bayar terhadap klaim polis dari nasabah. Beberapa pejabat asuransi Jiwasraya juga didakwa dengan undang-undang pencucian uang sehingga tersangka diancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Yang kedua, ada kasus pencucian uang hasil korupsi belangko EKTP. Contoh kasus tindakan pencucian uang yang dihebohkan di Indonesia adalah pengadaan belangko EKTP. Memang pemerintah mewajibkan penduduk menggunakan KTP elektronik. Kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengembungkan harga belangko EKTP. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 2,314 triliun rupiah. Hal ini mengganggu stabilitas ekonomi negara. Ada beberapa pejabat telah terbukti melanggar unsur-unsur tindak pencucian uang dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai kesimpulan, pencucian uang atau money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah harta kekayaan yang sah. Dan sebagai saran dari saya, upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia dibutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat, sekalipun ada ketentuan tentang anti pencucian uang, dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan untuk menyimpan uang di bank. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai saran dari saya, upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang di Indonesia dibutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat, sekalipun ada ketentuan tentang anti pencucian uang. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan untuk menyimpan uang di bank. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.